Sebuah desa memang selalu menawarkan keindahan dan kesejukan yang tidak didapatkan ketika hidup di daerah perkotaan. Desa yang jauh dari kebisingan dapat dijadikan pelarian untuk menenangkan pikiran. Kesunyian desa disertai dengan pemandangan yang indah membuat seseorang yang berkunjung ke beberapa desa tersebut menjadi kagum. Berbeda dengan di kota, lingkungan pedesaan memang terkenal asri dan memiliki udara bersih yang jauh dari polusi akibat knalpot kendaraan bermotor. Maka tidak heran apabila pedesaan selalu menjadi salah satu destinasi favorit warga kota untuk refreshing dari penatnya rutinitas pekerjaan. Gambaran tersebut cukup untuk mendeskripsikan desa-desa yang ada di Indonesia. Lantas bagaimana ya desa-desa lain yang ada di dunia? Ternyata ditemukan banyak sekali desa-desa yang aneh dan nyeleneh. Seperti apakah desanya? Yuk kita simak. Desa Yangsi, Tiongkok. Desa ini tergolong unik karena dari 80 warganya, sebanyak 36 jiwa memiliki tubuh kerdil sehingga desa ini disebut juga Desa Kurcaci. Menurut para ketua desa, dulu Desa Yangsi pernah diserang oleh wabah misterius yang mengakibatkan pertumbuhan anak berusia 5-7 tahun terganggu. Akibatnya mereka hanya bisa tumbuh setinggi 60-90 cm saja. Namun, ada pula warga desa yang meyakini bahwa mereka terkena kutukan dari para leluhur. Banyak teori yang berpendapat tentang penyebab kekerdilan penduduk desa Yangsi. Di antaranya karena pengaruh gas beracun saat penjajahan dan adanya kandungan merkuri di dalam tanah. Namun hingga kini para ilmuwan masih melakukan penelitian dan belum dapat diketahui penyebabnya secara pasti. Noiva do Cordeiro, Brazil. Kalau India punya pasar yang seluruh penjualnya adalah wanita, lain cerita dengan sebuah desa kecil di Brazil ini, karena sebagian besar penduduknya adalah seorang wanita. Jangan kaget kalau kamu tidak akan menemukan para pria di desa ini, sebab ada lebih dari 600 wanita yang tinggal di desa tersebut. Desa terpencil di sekitar perbukitan Belo Vale, tempatnya di negara bagian Minas Gerais, Brazil ini, kebanyakan dihuni oleh para wanita berusia 20 hingga 35 tahun. Beberapa wanita di desa ini memang ada yang sudah menikah dan memiliki keluarga. Hanya saja para suami mereka harus bekerja jauh dari rumah dan hanya diperbolehkan kembali di akhir pekan begitu saja. Begitu pula dengan setiap anak laki-laki yang berusia di atas 18 tahun. Sehingga para wanita di desa tersebut memiliki kekuasaan terhadap aturan yang berlaku di desa ini. Para wanita di desa itu bertanggung jawab untuk segala aspek kehidupan, mulai dari sistem perkebunan, sosialisasi hingga acara keagamaan. Colma, Amerika Serikat. Colma yang terletak di negara bagian California ini disebut sebagai kota kematian gengs karena jumlah warga yang hidup lebih sedikit dari yang meninggal. Dan tentu saja lahan pemakaman di sana lebih luas dari lahan pemukiman penduduk gengs. Hal ini disebabkan oleh pemerintah San Francisco yang pernah memerintahkan warganya untuk memakamkan orang yang telah meninggal di perbatasan kota, karena mereka berpendapat bahwa mayat bisa menimbulkan penyakit. Alhasil, seluruh pemakaman digali dan dipindahkan ke daerah Colfa. Mansyat Nasser, Mesir. Mansyat Nasser, sebuah kota di pinggiran bukit
di wilayah Kairo, Mesir, dijuluki sebagai Garbage City atau kota sampah. Tumpukan sampah tersebut berasal dari sebagian kota metropolitan di Kairo yang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang baik. Hal ini sudah berlangsung kurang lebih selama 70 tahun. Yang lebih memprihatinkan, kota ini tidak memiliki saluran pembuangan, air mengalir, maupun listrik untuk digunakan sehari-hari. Kendati demikian, kota ini memiliki banyak penduduk, sekitar 60.000 orang hidup di wilayah ini. Para penduduk kota disebut Garbage City ini mempunyai nama khusus. Mereka disebut Zabalen, yang berarti orang-orang sampah. Nama ini diberikan karena memang kebanyakan penduduk di Manshiat Nasser bekerja sebagai pemulung. Desa Nagoro, Jepang. Desa ini dulu sangat indah dan padat oleh penduduknya. Namun kini kondisinya berubah. Jumlah penduduknya menurun drastis karena telah meninggal dunia dan migrasi ke kota. Sedangkan angka kelahiran di Nagoro sangatlah rendah. Sebenarnya tidak hanya di Nagoro. Hampir seluruh wilayah di Jepang selama beberapa tahun terakhir ini memang memiliki angka kelahiran yang rendah. Akhirnya, Tsukimi Ayano dibantu warga desa lainnya berinisiatif membuat banyak boneka untuk menggantikan para tetangga yang telah meninggal dunia maupun yang telah migrasi ke kota. Boneka-boneka tersebut juga banyak yang diletakkan di pagar, pohon, halte, taman, toko, dan lain-lain. Tujuannya agar desa ini menjadi seperti ramai kembali. Itulah tadi 5 desa teraneh dan nyeleneh versi Fantasy Seven. Semoga penyampaiannya dapat dimengerti dan menjadikan wawasan bagi kalian semua, gengs. Ingat juga ya, gengs, Fantasy Seven akan terus mengupload video informasi selama modal biaya ngedit belum terpenuhi. Maka dari itu, subscribe, like, comment, and share video ini agar saya dapat AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya mengedit video. Thanks for watching and next video. Bye.